Ya Allah, jadikan aku kenyang satu hari, lapar satu hari, agar ketika kenyang aku bersyukur terhadap nikmatmu, agar ketika lapar aku bisa bersabar karenamu. Jadi kita itu dikasih Allah selang-seling itu tuh supaya kita tidak jauh lari. Orang ini bermimpi, dalam mimpinya itu Abu Kilabah Al-Jurmi lengkap semua anggota tubuhnya, Pak. Kenapa Allah telah melengkapimu? Karena aku telah bersabar selama di dunia, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, dan Allah cukupkan anggota tubuhku. Dan Allah menyambutku dengan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran. Makanya Allah itu bersama orang yang sabar. Kalau bersama itu Pak tidak akan meninggalkan itu. Jadi inilah dahsyatnya orang-orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan apapun, Pak. Baru Allah nanti nolong kita, Bu. Macam Abu Kilabah Al-Jurmi, apa pertolongan Allah? Ada orang yang menyelenggarakan jenazahnya dengan baik, sekalipun dia hidup jauh, dikenal oleh orang. Tidak mungkin tidak kenal orang sama dia, Bu. Tapi akhirnya dia diselenggarakan dengan baik, Pak. Akhirnya ada yang mengenal dia. Kemudian, Bu, kalau di masa sekarang, saya pernah dulu menyampaikan, ada sepasang suami istri yang sudah 6 tahun menikah, tidak pernah dikaruniai anak. Datangkan androlog, Pak, diperiksa. Kemudian apa kata androlog ini? Mohon maaf Bapak, mungkin Bapak kecewa dengan hasilnya. Setelah saya periksa, kalau istri Bapak subur, Pak, cuman Bapak yang mandul. Jadi ingat tuh Pak, jangan nyalahkan istri aja kalau nggak bisa beranak. Bapak periksa juga, bisa jadi Bapak yang mandul. Kadang laki-laki ini Bu lainlah ego ya. Pak ya, awak bertahun awak menikah, nak mau beranak. Bapak udah periksa, belum lagi. Periksalah dua-duanya. Ternyata istri subur, suaminya mandul. Begitu dia mendengar vonis mandul dari dokter nih Bu, langsung dia mengucapkan, alhamdulillah dokter, terima kasih. Akhirnya saya tahu kenapa saya tidak bisa punya anak selama ini. Disyukurinya dulu informasi itu, Pak. Kok enggak kan enggak tahu selama ini kenapa saya tidak punya anak. Makasih banyak dokter. Tapi itu bukan dibuat-buat, Bu. Memang lahir dari hatinya deh. Alhamdulillah, untung aku tahu kenapa aku tidak bisa punya anak. Kalau kita kan langsung emosi tuh, macam Tuhan dokter, saya lah mandul-mandul, tidak ada keturunan kami ini yang mandul dok. Kadang heran aku dengan dokter-dokter ini. Macam itulah dia Pak menerima vonis tuh. Makanya di rumah sakit tuh Bu, di IGD itu baca Ibu tulisannya, jangan berkata kasar, karena udah sering betul Pak orang ngasar-ngasar di dalam tuh. Ada bahkan Bu, kalau orang sombong yang masuk IGD itu Pak, bisa dia lupa sama namanya sendiri. Perhatikanlah tuh Pak. Masuk dan kamu belum tahu siapa saya. Dia aja enggak tahu siapa dirinya Bu. Coba kau bilang siapa aku, kan enggak tahu dia sama dirinya lagi itu Pak. Enggak kenal dia sama diri, disuruhnya orang lain yang kenalkan dia. Itu bahayanya sombong tuh Pak. Tapi ini enggak Bu, disyukurinya. Kemudian dia pulang ke rumah Pak. Dia udah tahu nih Bu, dia secara medis dia tidak bisa punya anak. Dipraktekkannya lah Bu, apa arti doa itu. Nah, kalau dalam ilmu psikologi, doa itu artinya D itu direction, O itu obedient, A itu acceptance. Direction ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau minta sama Allah harus dengan niat yang jelas, yang lahir dari hati Pak. Bapak, mulut Bapak, ya Allah kalau aku kaya aku bantu orang susah. Allah tahu Pak, Bapak mau beli mobil, tahu Allah tuh. Mau beli mobil, mau ganti handphone, tahu Allah Pak. Nggak bisa dibohongi itu Bu. Jadi niat terus jelas Pak. Mau minta ini apa niat kita yang terdalam itu. Karena niat ini Bu ya, kedudukannya itu tinggi Pak dalam Islam. Bisa orang hanya gara-gara niat dapat surganya sama dengan orang kaya. Ini kan ada dalam riwayat Pak.
Tiba-tiba orang kaya ini terkejut Pak, dia berdua sama tetangganya yang miskin yang sering dibantu dia di dunia Bu ya. Tiba-tiba sama surganya Pak. Dengan nama apa kau mendapatkan surga sama seperti aku? Setahu aku di dunia aku yang sering nolong kau. Setiap kau nolong aku pun berniat dalam hati aku, ya Allah, kalau aku sekaya dia, aku akan melakukan hal yang sama. Coba. Ini kita orang kaya sakit hati kita Pak kan? Gimana mau enak hidup loh. Meluruskan niatnya berat Bu, karena Allah tidak bisa dibohongi. Jadi kadang doa kita itu terhambat, bisa jadi karena niat kita itu tidak bagus. Tujuan kita minta kepada Allah banyak-banyak itu apa gitu. Mau kemana kita bawa apa yang kita minta tuh. Sesuai enggak dengan amal yang kita lakukan? Udah berubah enggak akhlak kita selama kita beribadah? Jadi jelaskan niat dulu Pak, karena kedudukan niat itu penting. Yang kedua Bu, itu obedient. Kalau minta sama Allah tidak boleh ragu Pak. Jangan ragu, dikabulkan enggak ya? Allah tuh maha mengabulkan doa Bu. Jadi jangan sampai kita berpikir ya dikabulkan tanda itu tidak bisa Pak. Berarti ragu kita Pak. Kalau ragu juga tidak bisa. Kemudian acceptance itu artinya apa Bu? Yakin doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah pasti akan kabulkan di akhirat. Nah itulah yang diamalkan dia Pak. Jadi apa doanya sama Allah Bu? Ya Allah, aku telah mendapat kabar yang Kau maha tahu. Dokter mengatakan aku mandul ya Allah, aku tidak bisa punya anak. Kalau memang ini takdirmu ya Allah, lapangkan jiwaku dalam menerima ini. Berikan saja aku rasa bahagia sekalipun aku tidak memiliki anak. Karena Engkau maha tahu yang terbaik ya Allah. Jadi sambil dia berdoa kepada Allah tuh Bu, dirasa-rasanya macam suara anak kecil berlari-lari. Yang dibuatnya hatinya itu bahagia Pak. Ternyata tahu Ibu, 3 minggu kemudian Pak, kata istrinya, cobalah kita cek balik ya Bang ya. Pergi cek balik Bu. Kata dokter, Bapak berobat di mana? Tidak ada Dok. Benih Bapak naik 30%. Bapak bisa punya anak. Itu Pak, keajaiban yang dikasih Allah. Jadi Bu ya, seorang dokter jantung di Riyadh, namanya Dr. Khalid Jabir. Sampai sekarang masih ada beliau. Pas ditanya, Dok, ada enggak perbedaan jantung orang kafir dengan jantung orang muslim? Orang yang enggak dekat sama Allah sama. Enggak ada, warna jantung itu semua sama, bentuknya sama. Cuman, kata dokter itu Pak, kalau kami mengerjakan orang-orang soleh, itu ruangan itu terasa nyaman jadinya. Itu bedanya Pak. Tapi kalau orang kafir itu operasi itu menegangkan betul rasa. Tidak ada jiwa kami yang tenang satupun. Jadi ada gelombang-gelombang gaib itu Pak. Ketika orang dekat sama Allah, tidak dekat tuh Bu ya. Ketika orang berbaik sangka sama Allah, itu langsung berbeda Pak suasananya. Jadi itu kata dokter tuh Bu, kalau orang-orang yang taat ibadah, misalnya durasi operasi itu seharusnya 8 jam, bisa siap 2 jam setengah. Tapi kalau orang-orang jahat itu lama siap. Tapi kalau bentuk jantungnya sama semuanya kan. Sampai dibukukan oleh Dr. Khalid Jabir Pak, kejadian aneh-aneh yang orang mengandalkan ketaatannya kepada Allah selama dia bekerja di rumah sakit itu. Dan yang lebih kagum dia Bu, ada preman operasi jantung Pak. Jadi sebelum operasi itu kan Bu, suruh puasa dulu, minum obat penghilang rasa nyeri sekian jam. Setelah operasi itu Pak, jalan dia Pak. Anak lama sudah dia sadar operasi, jalan dia. Pergi dia sholat Bu, sholat zuhur. Dokter nanya ke perawat tuh, lain tak daya tahan tubuh belum pernah kami menyaksikan yang macam ini lagi. Orang habis operasi, nak lama sudah itu jalan, pergi jalan sholat. Jadi dia cerita sama kemarin sama saya, Dok, dia tidak boleh tahu dokter. Dia ini banyak bermaksiat, banyak dosa yang dia lakukan. Kemudian dia bilang sama saya, setahu saya
Sakit itu kan penghilang dosa. Ibu jangan bilang ke dokter ya, saya tidak sengaja tidak meminum pereda rasa sakit. Dan tolong juga jangan saya dibius, saya ingin merasakan sakitnya, berharap Allah menghilangkan dosa-dosa saya. Justru dia ikhlas mau bertobat tuh Pak, udahlah operasinya lancar, tanpa bius, tanpa pereda rasa nyeri, kuat dia dikasih Allah Pak. Nah itu keajaiban-keajaiban orang yang benar-benar ingin mendekat kepada Allah itu. Jadi begitu juga dengan orang yang berdoa tadi ini Pak, dia tidak minta anak, berikan saja aku rasa bahagia ya Allah. Nah, berikan aku rasa bahagia, justru lebih dikasih Allah dari apa yang dia minta. Karena dia tidak ada memaksa takdirnya Pak pada Allah. Anak muda berdoa sama Allah, dia suka sama perempuan, ya Allah jadikanlah si fulanah itu jodohku. Jika dia jodoh orang lain ya Allah, jadikanlah orang lain itu aku. Nah, dia juga baru Pak diminta, dipaksa ya Allah namanya itu Pak. Jadi kadang minta rezeki Bu, aku butuh uang bulan ini 20 juta ya Allah, tapi kalau berat rasanya 15 lah ya Allah. Tambah-tambah turun ya Pak, nego-nego lah dia sama Allah Bu, dipaksanya Allah. Nah jadi itu ya Bapak Ibu ya, bagaimana orang yang memuji Allah itu Allah kasih pertolongan kepadanya, Allah cepat ngasih pertolongan. Nah salah satunya Bu, itulah yang sering kita baca di zikir pagi dan petang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, kalimat ringan tapi berat nanti ditimbangan. Nah, jadi seringlah kita memuji-muji Allah nih Bu. Tidak laku jualan kita, mungkin Allah ingin kita menambah ibadah kita kepadanya. Janganlah suntuk pula kita Pak. Ini nampaknya kesempatan nih, karena kata Rasulullah, ya Allah jadikan aku kenyang satu hari, lapar satu hari, agar ketika kenyang aku bersyukur terhadap nikmatmu, agar ketika lapar aku bisa bersabar karenamu. Jadi kita itu Bu, dikasih Allah selang-seling itu tuh supaya kita tidak jauh lari kita nanti Bu. Sampai kata para ulama Pak, 40 hari hidup kami ini tentram, berarti Allah sudah benci sama kami. Kalau kita kan Pak, kalau senang hidup tuh Pak memang luar biasa. Aku hidup aku tidak pernah sulit sedikit pun. Luar biasa pertolongan Allah nih sama aku. Bisa jadi Allah udah benci sama dia Pak. Jadi saya bilang sama Bapak tuh, Bapak pernah tidak benci sama orang? Pernah Ustaz, Bapak acuhkan tak dia? Enggak, macam itu loh Allah sama Bapak. Tak diacuhkannya Bapak lagi buat dosa-dosa, buatlah. Iya juga ya Ustaz ya. Iyalah Pak, Bapak benci sama orang kan tak Bapak acuhkan dia. Tapi ngapa saya dikasih rezeki pula? Bapak tahu enggak, dunia ini tidak ada harganya sama Allah. Sempat bernilai dunia ini di sisi Allah, orang yang tak sholat tak akan ada dapat minum satu pun. Bagi Allah itu kecil. Mau Allah disembah tak disembah, tetap matahari dapat sama, hujan dapat sama. Tak ada Allah itu, karena dunia ini tak berharga bagi Allah. Nah kemudian yang kedua, mendapatkan pertolongan Allah itu dengan meminta ampun kepadanya. Syekh Hasan Al-Basri sedang duduk di masjid Pak sama muridnya. Datanglah 3 orang yang bertanya. Pertanyaannya beda-beda. Wahai Syekh, di negeri kami sudah lama hujan tidak turun. Kami rajin berjamaah sholat. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Kata Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Oh baiklah Syekh, karena kata Rasulullah istighfar itu memudahkan urusan, memurahkan rezeki. Banyak-banyaklah istighfar. Datanglah satu orang lagi bertanya, Syekh, saya udah lama menikah, kami berdua rajin ibadah, tapi tidak juga dikasih Allah anak. Walaupun kami tahu Nabi Ibrahim pun lama dapat anak, Nabi Zakaria pun dapat lama dapat anak. Cuman itu kan ujian para nabi yang tidak akan dibebankan kepada umat seperti kami ini. Amalan apa yang harus kami tambahkan supaya kami dikasih Allah anak? Kata Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak saja istighfar. Oh jadi tambahkan istighfar aja Syekh? Ya istighfar aja tambah.
Datang lagi yang ketiga, Bu. Payah pencarian sekarang, hidup susah. Payah dapat kerja yang layak itu sih. Amalan apa yang harus tambahkan? Sementara aku sudah rajin sholat berjamaah. Tetap kata Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak aja istighfar. Udah pergi orang yang ketiga, datang muridnya. Syekh ini nampak betul malas jawab pertanyaan orang. 3 orang bertanya, pertanyaan beda-beda. Terus saya istighfar kepanjang aja amalannya. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Kau buka surat Nuh ayat 10. Kan Allah yang ngomong. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, yursilis sama'u alaikum midroro. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Diturunkan Allah rahmatnya. Rahmat itu, Bu, apa maksud rahmat yang selalu kita bilang-bilang itu? Segala puji atas rahmat Allah. Rahmat Allah itu sesuatu yang dikasih Allah tanpa kita harus beramal, Pak. Dia ada orang, Pak, harus beramal dulu baru dapat. Tapi kalau rahmat itu, Bu, ya, Allah ngasih sekalipun kita tidak beramal. Itulah rahmat itu, Pak. Karena kita udah taat, tidak perlu berdoa lagi, Pak. Udah tahu aja Allah, kau tuh mau ini, kau mau ini, kau mau ini. Itu dikasih, Pak. Itu rahmat namanya, Bu. Tapi kita harus merubah diri kita nih betul dulu, Pak. Barulah turun rahmat Allah dari. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banin. Yang tak beranak aku kasih anak, yang tak punya harta aku kasih harta. Yang kita kejar apa, Pak? Berarti ampunan Allah, Bu. Itulah guna kita memperbanyak istighfar itu, supaya nanti mudah Allah ingin memasukkan untuk apa kau beristighfar, dosa apa yang telah kau lakukan. Disitulah nanti kita, Pak, mulai dapat jawaban-jawaban, Bu. Karena kita banyak istighfar tuh, entah pas nengok YouTube, Pak, dapat dia, Pak. Ada orang membahas masalah itu deh, Pak, ini aku betul deh. Oh, berarti di sini kena aku selama ini ya. Misalnya ibu nih jualan lontong, lontongnya itu, Bu, enak, tapi orang sepi pembeli. Dapatlah pengajian di YouTube, Pak. Rasulullah itu berdagang tidak cukup dengan jujur saja. Bersedekahlah kalian sambil berdagang, biarlah terlebih daripada terkurang. Berikan orang yang selayaknya. Kena ibu itu langsung. Rupanya dia, Bu, perhitung tinggi, Pak. Kadang udah dimasukkannya tuh mie itu ditarik-tariknya balik, Pak, kalau terlebih itu, Pak. Itu saya lontong tuh dihitungnya, Bu, berapa jumlahnya tuh. Itu kalau orang makan di tempat dia berlebih hari ini, ditandainya orang tuh besok dikuranginya porsinya, Pak. Orang datang tuh dalam keadaan lapar tuh nampak dia sedikit jadinya, Pak. Kuah payah ngasihnya, kadang tinggal lontongnya aja berenang-berenang situ lagi, Pak. Akhirnya nggak ada lagi. Kena betul saya, dapat saya jawabannya. Itu dia, Bu. Di sinilah salah saya nih. Lontong udah enak, rupanya perhitungan tinggi. Dapat kita jawabannya, Pak. Jadi itu guna istighfar tuh, Bu, supaya Allah memperlihatkan nanti kesalahan kita. Cuman jalur Allah ngasih tahu tuh berbeda-beda, Bu. Kadang dari kejadian orang, ini macam kejadian aku nih. Karena, Bu, ya, banyak orang itu kan kata Rasulullah, janganlah kalian merasa suci. Kadang mak-mak ini kan banyak macam suci aja masa lalu yang dulu. Cara marahkan anak, mama, sebaya kamu ni tak jahat macam kalian ni, mama. Heran mama, keturunan siapalah kalian ni? Kami dulu penurut sama papa kami, sama mama kami, disuruh patuh, tak disuruh kami tolong. Siapa yang kamu tiru ini, nak? Makanya mama khawatir kalau main HP ni, berkawan-kawan ni. Penasaran anaknya, Bu, ditanya ke tante, mama tuh dulu baik, menangis nenek kau tidak sebentar dibuat tuh, jahat minta ampun. Kadang dari jalur itu kita nanti, Pak, bisa dapat. Jadi banyak-banyak kita istighfar tuh, Bu, ya. Mungkin orang bingung, Pak, banyak-banyak tuh kita istighfar, kita tidak tahu dosa apa yang kita buat. Enggak, Allah tidak nyuruh itu. Rasulullah nyuruh perbanyak istighfar. Nanti dari situlah Allah akan memberikan petunjuk, Pak. Dari mana-mana aja nanti bisa dapat kita petunjuk.
Nah, kedahsyatan istighfar itu itulah Bu ya. Setelah kita dapat keajaibannya, barulah nanti kita begitu yakin Pak. Ternyata di dunia ini 99% itu pertolongan Allah semua Pak. 1% aja kita. Contohnya nih Bu, kejadian di India, di sebuah desa terpencil, seorang anak hari-harinya hanya bisa menjerit, ekonomi payah Pak. Ibunya nih seorang muslim Bu, muslimah yang taat, ingat dia Pak tentang hal ini Bu, tidak ada jalan lain lagi, karena dokter tidak akan mungkin akan ada ke sana, ke kotanya aja tidak ada kanker tulang dokter Bu, apalagi desa terpencil tuh Pak. Yang dilakukannya apa Bu? Memperbanyak istighfar, terus istighfar. Nah, di si tempat lain ada akan pertemuan dokter tulang, tapi sama sekali tidak melewati desa itu Pak, kotanya aja pun tidak lewat sebetulnya, langsung Bu. Nah, misalnya ini Bu ya, pertemuan itu di Padang, jadi Pekanbaru langsung ke Padang, misalnya naik pesawatnya Bu, tidak ada akan melewati Bangkinang atau apa, tidak ada melewat karena pesawat. Apa cara Allah Bu? Diburukkan Allah lah cuaca Pak. Diburukkan Allah cuaca. Akhirnya ya kita anggap dari Jakarta nih Bu, mau ke Padang misalnya nih, ini misalnya nih Pak. Akhirnya dari Jakarta mau ke Padang, cuaca diburukkan oleh Allah. Akhirnya dia harus turun di Pekanbaru. Acara berapa jam lagi? 6 jam lagi. Di mana? Di Padang. Masih bisa nak terkejar nih. Kita berangkat sekarang. Masih bisa, tapi harus jalan darat. Akhirnya jalan darat. Mau ndak mau lewat desa terpencil itu Pak. Nah, bagaimana caranya dokter itu dipertemukan Allah Bu? Jalan darat sampai di desa itu Pak, dilebatkan Allah, hujan, patahlah wiper mobil itu Pak. Mau ndak mau tentu berhenti Pak. Persis di rumah ibu yang anaknya kanker tulang itu Pak. Numpang teduh di sana Bu, terdengar anak merong-rong. Kenapa anak ibu? Dia sakit ini Dok, ada apanya, kertas-kertasnya saya tidak tahu juga apa nama penyakit. Coba kami tengok. Dokter tulang yang langsung diantar Allah ke sana Pak, langsung rekomendasi apa segala macam. Makanya Bu, pengusaha sukses kalau ditanya apa yang membuat Bapak sukses Pak, dia bilang apa Bu? Keberuntungan. Karena kalau kecerdasan tidak ada katanya. Apa yang cerdas? Kalau memang kecerdasan yang membuat orang sukses, berapa banyak orang cerdas Pak payah hidupnya. Jadi mereka sendiri ngakui Bu, tidak ada loh. Jadi kalau orang buka-buka kelas bisnis itu hanya perantara pengetahuan Pak. Tetap yang akan membukakan rezeki itu tetap Allah. Ibu tengok Dubai sekarang, bandara tersibuk di dunia, paling sibuk, paling ngeri, sampai hotel-hotelnya berlapis emas. Sekarang sepi macam kota hantu. Itu kalau Allah mau tuh Pak ya. Kalian bersenang-senang dalam kemaksiatan selama ini. Jadi kan pusat kemaksiatan dunia tuh Pak, Dubai itu. Sekarang coba Bapak buka di YouTube Pak. 2026 semenjak Iran menggempur itu Bu, Selat Hormuz ditutup, orang takut invest di sana Pak. Semua lari karena GARD itu tuh asuransi terbesar di dunia mengatakan apa Bu, kami tidak menjamin kalau hancur akibat perang. Itu takut orang Pak. Kosong sekarang Dubai Bu, hotel-hotel, lampu-lampu semua padam sekarang Pak, tidak ada lagi orang. Mana mau lagi dicari tambahan-tambahan itu Bu, tidak bisa. Itulah kalau Allah menghendaki. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita banyak memuji dan minta ampun kepada Allah. Tetapi apa kata Umar bin Khattab? Kalau kau Ibnu Abbas, bagaimana kau menakwilkannya? Ternyata Ibnu Abbas berbeda menakwilkannya. Kalau orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, Allah suruh bertasbih dan minta ampun kepadanya, itu artinya tugas Rasulullah telah selesai. Jadi ayat itu turun itu sebagai tanda bahwa Rasulullah akan
meninggal dunia. Baru terkejut sahabat, Bu, ternyata Ibnu Abbas yang paling tepat takwilnya, Pak. Nah, tidak lama setelah itu, Bu, 50 hari sebelum Rasulullah meninggal, barulah turun surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama sudah lengkap, nikmat sudah cukup, sudah sempurna. Barulah kata Abu Bakar, idza tamma amrun bada naqsuh. Kalau agama sudah sempurna, nikmat sudah cukup, berarti Rasulullah akan meninggal. Jadi inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita jangan terlalu lalai dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita hanya menjadikan sholat sebagai penggugur kewajiban, tidak lagi menjadi kebutuhan. Tapi kalau kita jadikan dia seperti makan, Bu, kita tidak wajib makan, tapi butuh, maka sholat kita itulah nanti akan menenangkan jiwa kita. Pintu-pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah dari arah yang tidak terduga-duga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.